Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan suatu rumusan ya. Jadi dalam membuat roti itu kita perlu resep teman-teman. Tentu teman-teman sudah sering lihat di YouTube ya tentang resep-resep roti. Uh, Kadang-kadang pakai takaran sendok atau berapa gram. Sebenarnya kalau kita ingin belajar rumusnya teman, Anda tidak perlu lagi banyak membuka buku atau belajar di YouTube dengan bermacam-macam resep, tapi cukup dengan satu rumus resep. Jadi kita bisa meresep roti mulai dari berapa gram pun ya, 200 gram, 500 gram, 1000 gram, atau 1 kilo, 2 kilo dengan pakai rumus ini. Dan rumus ini tidak akan meleset karena ini baku temannya. Jadi rumus itu kalau sudah ditetapkan dengan rumusnya itu tidak akan meleset. Tapi kalau kita nggak pakai rumus, hanya takaran sendok, ya dengan takaran sendok atau berapa gram, kadang-kadang keliru dalam membuat resep. Jadi teman-teman, pada video ini ya sebelum lanjut ya teman-teman, kalau video ini bermanfaat, bantu channel ini supaya berkembang ke depan untuk selalu memberikan info-info menarik tentang bagaimana cara membuat roti. Dan kali ini rumusan ini sangat bermanfaat sekali teman, karena saya memberikan intinya ya, intinya bagaimana kita membuat roti ya. Dan untuk roti ini saya tujukan hanya untuk roti manis, tapi sebenarnya ini semua roti ya. Jadi roti manis, roti tawar juga ini ada rumusannya seperti ini ya. Dan kali ini saya akan tunjukkan roti manis dan rumusannya. Jadi Anda bisa membuat resep sendiri. Saya akan tunjukkan hitung-hitungannya, rumusan yang saya maksud dengan ini. Oke, jadi rumusan ini saya tunjukkan untuk ingin membuat resep roti berapapun ukurannya. Oke, kita lanjut. Saya akan tunjukkan rumusnya yang saya catat. Oke. Oke teman, ini saya akan lanjutkan ya. Yang dimaksud dengan rumusan, itu adalah resep roti ya. Jadi bagaimana cara untuk membuat resep roti dengan rumus yang saya buat seperti ini teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan sini adalah komposisi ya. Komposisi, karena kita membuat roti teman-teman, mulai dari umpamanya kita bikin 200 gram, 500 gram, atau 300 gram, 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Itu tentu kita harus mempunyai rumus teman-teman. Berapa komposisi yang sebenarnya yang harus kita terapkan dalam membuat roti teman-teman. Jadi ini saya berikan rumus ini, cara hitung-hitungannya teman-teman, supaya teman-teman itu kalau membuat roti dengan mudahnya ya, membuat berapa kilo pun tinggal rumusnya ini kita pakai, dan itulah hitungannya yang kita pakai. Jadi saya ambil yang penting-penting ya, ini yang saya ringkas-ringkas yang penting-pentingnya. Jadi umpamanya seperti ini namanya. Ini ambil contoh saja ya. Ini saya buat rumusan umpamanya gini ya. Saya buat rumusan untuk meresep 1 kilo tepung atau 1000 gram. Jadi rumusannya, cara menghitungnya seperti ini teman. Saya ambil dulu yang paling atas ini ya, penentu ya, ragi instan teman-teman. Ya, ragi instan. Karena kita memakai 1 kilo tepung atau 1000 gram. Jadi cara merumusnya itu kita mengkalikannya 1000 gram atau 1000 kali 0,015 ya. Nah, nanti akan ketemu hasilnya 15 gram. Jadi dalam 1 kilo tepung, itu nanti ragi instannya 15 gram. Atau begini, ini ada dua macam teman, karena ragi instan ini itu berpengaruh pada kondisi cuaca namanya. Jadi kita boleh memakai 0,015 atau 0,020. Jadi kalau umpamanya cuacanya mungkin agak panas ya, atau biasa-biasa saja, kita pakai cukup mungkin pakai ini 15 gram atau 0,15 ya. Nah, kalau cuacanya agak dingin umpamanya musim hujan kayak dingin, kita supaya tidak melempem roti itu kita bisa memakai dengan rumus ini teman. Jadi 1000 kali 0,20 20 gram. Jadi umpamanya kita membuat berapa beratnya berapa gram punya, 1 on atau 200 ohm pun bisa kita memakai sistem ini ya. Nanti akan ketemu hasilnya di sini. Nah, ini untuk ragi instan teman-teman. Jadi ragi instan seperti ini. Nah, kemudian kita mengalih ke bawahnya itu pengempuk namanya, karena pengempuk ini sangat penentu. Jadi ragi instan pengempuk ya, itu penentu ya, penentu untuk membuat roti ya. Jadi kalau umpamanya dengan pengempuknya mungkin roti jadi tapi tidak akan sempurna. Jadi ini penentu ya. Nah, dalam mencari komposisi untuk ragi pengempuk namanya. Untuk pengempuk itu ya, kita ambil 1000 gram atau 1 kilo ya, 1000 gram
kali 0,04. Nah, hasilnya tuh 4 gram teman-teman. 4 gram. Jadi kita rumusnya seperti ini. Mau buat berapapun kita pakai rumusnya seperti ini. Jadi berat yang kita pakai berapa gram kita kali ke ini. Atau ini namanya 1000 gram kali 0,5 gram. Jadi dalam membuat roti teman-teman, pengempuk itu kita pakai, kalau untuk 1 kilo itu kita pakai antara 4 sampai 5 gram. Jadi nggak boleh melebihi atau kurang ya. Ya kalau kayak standarnya ini ya standarnya ini. Jadi baku ya. Ya pakai ini. Ya. Kemudian air ya. Air dalam membuat roti sangat mempengaruhi namanya. Kelebihan air juga kurang bagus, kelebihan air juga kurang bagus. Jadi kita pakai baku ya, pakai standarnya ya. Nah, jadi seperti ini teman. Jadi banyak beratnya ya 1000 gram atau 1000 kali 0,50 ya. Kita pakai ketemunya 500 gram. Dari dalam membuat roti untuk 1 kilo ya, 1 kilo atau 1000 gram itu airnya kalau ketimbang itu 500 gram. Nanti kalau mili ya ada lah hitungannya, ini saya pakai gram-graman biar teman-teman bisa tahu ya, biar paham. Atau kita pakai 1000 kali 0,45 450 gram. Jadi kadang-kadang orang buat roti ada yang mungkin adonannya agak lembek, ada agak keras teman. Tergantung roti yang kita buat ya. Kalau kita buat, kalau yang dianyam-anyam itu teman-teman ya biasanya agak keras. Karena kalau kita lembek kadang-kadang menganyamnya sulit. Jadi kita memakai antara ini teman-teman. Tergantung jenis roti. Jadi itu teman. Jadi perkaliannya seperti ini ya. Jadi kalau untuk air ya, untuk 1 kilogram itu airnya antara 450 sampai 500 gram. Nah, itu teman. Kemudian gula pasir teman ya. Gula pasir dalam membuat roti itu ini ya. Jadi 1000 gram atau 1000 kali 0,25 ketemu 250 gram. Nah, ini teman. Jadi kalau umpamanya kita membuat untuk 1 kilo tepung ya, untuk roti itu kita pakai 250 gram. Nah, di sini ada lebihan teman. Kalau agak ingin manis kita tambah antara 250 sampai 300 gram. Tapi saya sedang memakai ini ya, yang umum dipakai ini 250 gram. Karena roti kalau terlalu manis juga ya, karena sudah ada isi apa, jadi kita pakai standarnya ini. Jadi standarnya saya pakai ini ya 0,25 ya 250 gram. Oke. Nah, kalau telur namanya, sebenarnya telur ya nggak pakai telur nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuma pengaruh rasa ya. Tapi kita umum di sini. Kalau saya di sini standarnya 1 ya atau 2 dalam 1 kilo ya. Ada bermacam-macam cara. Ada yang dibuang putihnya, ada yang diutuh ya. Tergantung teman-teman sendiri ya. Nah, jadi untuk telur kita pakai atau 2 saja dalam 1 kilo. Ini sudah jadi teman, sudah bagus ya. Kemudian selanjutnya margarin ya. Margarin untuk menentukan juga seperti ini ya. Jadi 1000 gram untuk 1 kilo ya. 1000 gram dikali 0,10 ketemu 100 gram. Tapi di sini ada yang memakai 0,15, ada 150 gram. Tapi saya pakai standarnya teman. Pakai standarnya. Ya, kita pakai itu 100 gram. Ini untuk roti manis ya. Roti manis ya. Nah, jadi untuk 1 kilo tepung margarinnya itu kita cukup pakai 100 gram ya teman. 100 gram ini sudah cukup ya. Kemudian susu ya. Susu nanti pakai susu full cream ya. Susu full cream itu bermacam-macam ya. Kalau saya standarnya di sini pakai 50 gram saja cukup ya. Ada pakai juga 1 on ya, enggak apa-apa ya. Jadi ini sebenarnya tidak menentukan ini susu ya. Jadi susu ini hanya perasa ya, supaya roti enak ya, nyaman rasanya pakai susu ya. Tapi tanpa susu pun saya kira roti tetap jadi ya. Tapi yang bahan pokok yang di atas ini, yang ini ya, reagentan pengempuk air ya, ini sangat penting ya. Ya gula pasir pun sebenarnya ya, tanpa gula pasir tetap jadi, cuma kan nggak enak kalau nggak ada gula-gulanya ya. Tapi tetap jadi roti itu teman. Penting. Jadi yang penting ini. Kemudian ya susu ya, semua garam ya. Garam juga ini sebenarnya fungsinya garam itu dalam membuat roti ada pengikat namanya. Jadi membuat adonan itu menjadi terikat ya, menjadi saling berkaitan ya. Jadi garam juga untuk pembuat roti ya, itu sangat penting ya. Nah, cara untuk mencari berapa jumlah takaran yang kita pakai dalam buat roti ya, itu kalau untuk garam sendiri ya kita pakai ini teman. Jadi 1000 gram kali 0,015 itu 15 gram ya. 15 gram. Jadi dalam membuat roti teman-teman itu untuk 1 kilo tepung kita pakai 15 gram.
Nah, sekarang akan saya berikan bagaimana seandainya kita membuat untuk di bawah, umpamanya 250 gram atau 500 gram. Itu kita tetap pakai ini, hitungannya nih, pakai rumusnya ini, teman. Nah, jadi saya akan memberikan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, itu saya pakai yang kecil ya, untuk ukuran 250 gram. Nah, untuk umpamanya teman-teman membuat umpamanya 250 gram, kira-kira berapa yang kita harus pakai ragi instan? Nah, bingung kan? Menghitungnya bagaimana caranya? Nah, dengan rumusan ini teman-teman langsung bisa tahu berapa yang kita pakai untuk kalau kita mau pakai 250 gram berat tepung. Tentu cara membuatnya ragi instannya 250 gram ya, 250 kali 0,20 itu ketemu 5 gram. Nah, kita tinggal 5 gram ini kita akan timbang. Nah, kita timbang berapa sendok 5 gram. Cuma saya pakai sendok ya. Ini kita hitungan baku aja, ini 5 gram. Jadi dalam membuat roti untuk 250 gram nanti berapa kilo. Nah, ragi yang kita pakai itu ya 5 gram. Ini sudah baku namanya, sudah baku, kurang baku ya. Nah, kemudian pengempuk ya. Pengempuk untuk 250 gram itu kita kali 0,04. Jadi cukup 1 gram saja ya, 1 gram. Mungkin kalau kita pakai sendok itu kali seujung sendok teh itu udah lebih lah, udah cukup itu ya. Pamannya ya pakai sendok ya, tapi saya tetap hitungannya gram ya. Kalau teman-teman punya timbang gram ya, sebaiknya pakai gram ya. Jadi 250 gram itu pengempuknya. Kita pakai itu 1 gram. Kemudian air teman-teman ya. Air ya, karena ini sangat penting ya, air yang penentu juga ya, sangat penentu. Nah, air ya, 250 gram dikali 0,50 itu airnya 125 gram. Jadi kalau membuat roti hanya seberapa kilo, airnya kita timbang itu 125 gram. Ya, ini hitungan baku ya. Untuk takaran gula, ya, untuk takaran gula itu 250 gram, ya, 250 kali 0,25 itu kita akan ketemu 62,5 gram. Jadi kalau kita bikin untuk 250 gram, kita hanya pakai 62,5 gram. Ya, ini beratnya tidak kurang dari 1 on. Ya, ini untuk takaran kalau kita memakai kali pakai 250 gram tepung, gulanya kita pakai hanya 62,5 gram. Tinggal kita bulatkan aja ya. Nah, kemudian garam ya teman ya, karena ini garam juga penting ya. Garam sampai ini perasa ya, kalau nggak ada garamnya kayak gitu roti pasti nggak enak ya rasanya ya, hambar ya. Jadi rata-rata pakai garam ya. Nah, garam itu 250 gram kali 0,15 itu kita hanya ketemu hasilnya 3,75 gram. Jadi rumusan ini teman ya, rumusan yang ini ya, ini baku teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin 300 gram tinggal kali teman ya, tinggal kali ini 300 gram kali 0,20 nanti ketemu hasil hasilnya. Jadi teman-teman itu bebas di sini, bebas untuk menentukan resep sendiri ya. Ya teman-teman membuat resep berapapun bisa ketemu hasilnya di sini dan tidak akan meleset. Nah, nanti setelah hitung-hitungan ini saya akan mempraktekkan buat roti temannya. Saya akan buat roti, kemudian nanti kita teman-teman bisa lihat nanti setelah roti keluar dari oven bagaimana hasilnya ya. Jadi begini teman ya, untuk penjelasan ini semoga teman-teman bisa mengerti yang saya jelaskan ini, dan untuk selanjutnya kita akan langsung praktek ya. Kita akan langsung menuju ke mesin. Saya sudah siapkan resep di sana ya, dan resep yang saya berikan adalah seperti ini teman ya. Jadi saya membuat di sana resep ini 2 kilo teman ya, 2 kilogram, dan inilah hitung-hitungan saya ya. Saya nggak perlu jelaskan ya karena sudah jelaskan tadi ya. Ini ya saya pakai dalam membuat untuk 2 kilo tepung ya. Nah, ini yang saya pakai nanti ini ya. Saya pakai ini. Nanti akan saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Untuk takarannya 2 kilo ini ya. Sesuai dengan saya bikin ini, dan nanti ini saya praktekkan bikin roti dan nanti saksikan setelah jadi rotinya keluar dari oven. Oke. Kita langsung aja menuju ke tempat kerja ya. Kita langsung kita mengaduk ya. Supaya nanti teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan ini ya, seperti inilah hasilnya ya. Oke, itu saya langsung menuju ke tempat kerja. Oke, let's go.
Oke teman, ini kita lanjutkan video tadi dengan rumus ini teman ya. Jadi ini tipenya ya, tipe protein tinggi ataupun cakra itu 2000 gram atau 2 kilogram ya. Kemudian ragi instan ini saya pakai, karena cuacanya dingin, saya pakai 40 gram ya. Ya, sesuai dengan dua rumusan tadi. Pengumpuk ini, pengumpuk saya pakai 10 gram ya, pengumpuk. Kemudian ini air namanya. Ini kita pakai air ini, saya pakai itu 1000 gram ya. Sesuai dengan rumusan. Pakai 500 gram itu gula namanya. Sedangkan telurnya ini saya pakai 3 butir ya. Jadi dua dan dua kita bawang putihnya, yang satu utuh namanya. Dan ini garam ya. Ini kita pakai 30 gram ya. Oke. Nah, untuk minyak itu kita akan langsung turunkan di mesin dan nanti lihat hasilnya bagaimana ya, bagaimana hasilnya setelah roti ini kita aduk namanya. Oke, kita langsung mengaduk. Oke, kita akan aduk sampai setengah kalis, kemudian kita turunkan garam dan margarin. Tonton dulu videonya bagaimana hasil rumusan yang saya buat. Oke. Oke, setelah itu teman, kita akan menambahkan ini, kita akan menambahkan garam teman ya, seperti dalam resep ya. Garamnya itu 30 gram dan margarinnya kita pakai 200 gram. Setelah itu kita akan lanjutkan mengaduk sampai kalis drastis. Oke, lanjut teman-teman. Teman, ini sudah kalis dan segera kita keluarkan dari mesin. Oke teman, karena ini video saya ini bukan cara membuat roti tapi cara meresep ya. Jadi teman-teman nanti diasah hasilnya ya. Lihat hasilnya sesuai dengan resep tadi dan bagaimana nanti hasil roti setelah keluar dari oven teman ya. Jadi ini akan saya bentuk biar videonya panjang-panjang. Ini akan saya bentuk dan teman-teman nanti lihat bagaimana hasil ya. Kita dengan resep yang saya buat tadi. Oke. Nah teman-teman, inilah hasilnya setelah keluar dari oven ya. Yang kita bikin tadi, yang kita rumus tadi, seperti inilah hasilnya teman-teman ya. Jadi roti yang kita buat tadi seperti ini ya. Ini ada yang bulat ya. Nah, jadi apa yang saya resepkan tadi itu yang kita buat tadi ya, buat resep kita rumus tadi sesuai dengan hitungan saya dan hasilnya seperti ini teman. Jadi setelah keluar dari oven kita baru tahu nanti bagaimana hasilnya, dan ini dah hasilnya teman. Oke, jadi ini adalah hanya pembuktian supaya bagaimana dengan apa video yang saya buat tadi ya, dengan meresep ya, dengan kita hitung-hitungan tadi. Oke, cukup sekian saja, nah, hanya pembuktian saja ini teman. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian, sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.